Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Armahatus Salihah, nomor absen 30, kelas 103. Perkenalkan, nama saya Umroh Mahfuda, absen 33 dari kelas 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis gerak parabola menggunakan media interaktif. Percobaan gerak parabola adalah: 1. Menjelaskan karakteristik lintasan gerak parabola. 2. Menganalisis pengaruh sudut elevasi dan kecepatan awal jarak jangkauan. 3. Membuktikan bahwa lintasan berbentuk parabola. 4. Menghubungkan hasil eksperimen dengan kecepatan awal gerak parabola. Alat dan bahan yang digunakan adalah: 1. HP, 2. Aplikasi Projective Motion, 3. LKPD, 4. Alat tulis. Dasar teori gerak parabola itu. Dasar teori gerak parabola adalah gerak benda yang dilempar dengan kecepatan awal membentuk sirkuit terhadap bidang horizontal, sehingga lintasannya berbentuk parabola. Gerak ini merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan atau GLB pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada arah vertikal. Variabel percobaan gerak parabola ada 3. 1. Variabel bebas, yaitu sudut elevasi. 2. Variabel terikat jarak jangkauan. 3. Variabel kontrol, yaitu kecepatan awal dan kecepatan gravitasi. Langkah kerja gerak parabola. 1. Aplikasi simulasi gerak parabola. 2. Atur kecepatan awal tetap. 3. Lakukan percobaan dengan suhu 5 derajat dan 55 derajat. 4. Catat jarak jangkauan maksimum dan waktu tempuh. 5. Masukkan data tabel. Tabel pengamatan. Sudut 30 derajat memiliki jarak jangkauan 8,90 meter dan memiliki waktu tempuh 1 menit, 26 sekon. Sudut 45 derajat memiliki jarak jangkauan 10,20 meter dan memiliki waktu tempuh 1 menit, 89 sekon. Sudut 60 derajat memiliki jarak jangkauan 8,82 meter dan memiliki waktu tempuh 1 menit, 85 sekon. Sudut 25 derajat, jarak jangkauannya yaitu 7,80 meter dengan waktu tempuh 1 menit lebih 10 detik. 55 derajat, jarak jangkauannya yaitu 9,60 meter dengan waktu tempuh 1 menit lebih 42 detik. Data ini bagian penting. 1. Sudut manakah yang menghasilkan jarak maksimum? Sudut 45 derajat karena memiliki jarak jangkauan 10,20 meter. 2. Sudut manakah yang mempunyai waktu tempuh lebih lama? Jawabannya yaitu sudut 60 derajat. 3. Bandingkan hasil jarak jangkauan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Jarak jangkauan 30 derajat 8,90 meter dan jarak jangkauan 60 derajat 8,82 meter. 4. Bandingkan komponen kecepatan horizontal sudut 30 derajat dan 60 derajat. Perbandingannya yaitu 5 akar 3 dibanding 5 sama dengan akar 3 banding 1. 5. Sudut 30 derajat dan 60 derajat menghasilkan jarak jangkauan yang hampir sama karena sudutnya saling melengkapi. 6. Jika kecepatan awal diperbesar, bagaimana pengaruhnya terhadap jarak jangkauan? Jelaskan alasannya. Jawab. Jarak jangkauan akan semakin besar karena kecepatan awal yang lebih besar membuat komponen kecepatan horizontal dan waktu tempuh bertambah, sehingga benda meluncur lebih jauh. 7. Tuliskan kesimpulan berdasarkan data dan analisis, bukan opini. Berdasarkan data dan analisis, sudut 65 derajat memiliki jarak jangkauan paling besar, yaitu 10,20 meter, sehingga merupakan sudut dengan jangkauan maksimum. Waktu tempuh terlama terjadi pada sudut 60 derajat, yaitu 1 menit, 85 detik. Sudut 30 derajat dan 60 derajat memiliki jarak jangkauan yang hampir sama, masing-masing 8,90 meter dan 8,82 meter. Sudut 25 derajat menghasilkan jarak jangkauan paling kecil, sedangkan sudut 55 derajat menghasilkan jarak jangkauan yang cukup besar, tetapi masih lebih kecil dibanding sudut 45 derajat. 1. Dua benda dilempar dengan kecepatan awal sama. A pada 30 derajat, B
D pada 60 derajat. Mana yang memiliki waktu tempuh lebih lama? Jawabannya yaitu kita menggunakan rumus T sama dengan 2V0 sin theta per gravitasi. Karena sin 60 derajat lebih besar sin 30 derajat, maka waktu tempuh lebih lama pada sudut 60 derajat. 2. Pada sudut manakah komponen kecepatan horizontal paling besar? A 30 derajat, B 45 derajat, C 60 derajat, D sama semua. Jawabannya yang paling besar adalah 30 derajat. 3. Jika sudut dinaikkan terus dari 0 derajat ke 90 derajat, jarak jangkauan akan A. Terus bertambah, B. Terus berkurang, C. Naik lalu turun, D. Tetap. Jawabannya yaitu naik sampai maksimum di 45 derajat, lalu turun sampai 0 di 90 derajat. 4. Jika sudut 30 derajat dan 60 derajat menghasilkan jarak sama, apakah lintasannya juga sama? 30 derajat memiliki lintasan lebih rendah dan lebih datar, dan 60 derajat lintasannya lebih tinggi. Jadi hanya jaraknya yang bisa sama, bentuk lintasannya berbeda. Jadi jawabannya tidak sama.